Ya awal mula itu kan saya dulu kerja merantau lah di Jakarta. Waktu itu saya berangkat ke Jakarta tahun 1990. Itu saya di Jakarta kerja jadi anak dalam. Itu yang namanya anak dalam itu kan kerjanya serabutan. Ada ngikat, ada gosok baju, ada buang benang juga, ada antar barang juga. Waktu itu ya gaji bulanan lah, tahun 1990. Waktu itu saya kerja sekitar 4 bulan. Terus itu pengen alih profesi lah. Terus waktu itu alih profesi jadi kuli bangunan sekitar 2 tahunan, itu agak lama. Terus 2 tahun udah jadi kuli bangunan, pengen kerja konveksi lagi. Saya tahun 2001 ke Jakarta lagi, jadi kan sih masih di Jakarta waktu itu, alih kerja di konveksi lagi tahun 2001. Itu jadi anak dalam lagi juga selama sekitar 6 bulan. Waktu itu udah jadi anak dalam, kan pengen kerja mesin lah, intinya saya kursus. Setelah kerja 6 bulan itu saya kursus, jadi kursus jahit selama 2 minggu. Itu 2 minggu alhamdulillah bisa. Terus sudah bisa kan cari kerjaan, ngelamar lah, intinya ngelamar kerjaan, ya alhamdulillah diterima. Waktu itu udah diterima kerja jahit, nyampe tahun 2013 itu kerja jahit. Jadi saya kerja jahit ya lumayan lama, sekitar berapa tahun itu, dari 2002 nyampe 2013 itu saya kerja jahit. Lah waktu udah kerja jahit udah lama, ya pengen usaha sih, pengen buka sendiri. Lah terus awal buka konveksi waktu itu sih di Jakarta tahun 2013. Itu buka di Jakarta, ada sekitar lamanya setahun di Jakarta buka konveksi. Lah udah setahun kan punya keinginan buka usaha di rumah, di kampung lah, di tanah kelahiran sendiri. Tahun 2014 saya bawa pulang ke Banjarnegara, konveksi buka di sini, nyampe ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Alasannya pertama, saya buka konveksi di Bagedongan, pilih tempat di Bagedongan, itu kan tanah kelahiran saya sendiri. Itu pastilah semua orang kan pengen usaha di tanah kelahiran sendiri. Terus itu kan selain itu ya pengen dekat sama keluarga, sama tangga-tangga yang dulu pernah bareng lah di kampung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya pengen bantu warga sekitar lah, kan masih banyak yang pengangguran orang di sini. Jadi kalau saya buka di sini kan mungkin kan bisa bantu pekerjaan lah, keuangannya juga kan bisa, mending ada pemasukan. Itu yang kedua. Kalau susahnya buka konveksi di kampung itu kan, kalau waktu kerjaan sepi itu kan ya emang lumayan susah lah. Itu kan saya harus cari channel kerjaan itu kan nggak di kampung sih, carinya di Jakarta. Itu cari pos-pos itu yang lagi butuhin semti lah namanya kan, kalau di konveksi itu yang
lagi butuhin kerjaan kan itu namanya SMT. Itu saya harus ke Jakarta nyari bos yang lagi butuhin SMT, dari sana sini ya lumayan capek lah. Nggak tentu satu hari langsung dapet sih, bisa 3 hari baru dapet. Ntar juga nunggunya nunggu kabar lagi nyampe 1 mingguan baru dikasih kerjaan. Itu ya susahnya. Kalau senangnya saya ya bisa bantu warga sekitar lah yang dulunya masih nggak punya kerjaan, nganggur. Sekarang kan lumayan ada pemasukan lah, kerja ya sedikit-sedikit kan ada pemasukan. Itu kan jadi saya ya jadi senang lah bisa membantu warga. Terus ya bisa guyub rukun sama warga, terus sama karyawan, bisa saling membantu. Itu senangnya, Mas. Di masa pandemi ini yang saya rasakan ini ya kayaknya lebih susah kayak dari kerjaan awal buka konveksi lah. Intinya kan lebih susahnya sekarang kan cari channel kerjaan juga susah, nggak ada yang intinya nggak ada yang membutuhin. Semua kan kebanyakan kerjaan sepi, paling ya dikit. Itu lebih susah lah kayak dari awal-awal buka konveksi. Terus kedua, penghasilan juga ngaruh banget. Itu pasti penghasilan menurun 50%-an penghasilan. Terus yang ketiga juga karyawan kan sering nunggu kerjaan, namanya sepi. Kalau di masa pandemi ini kan nggak pernah kerja full, jarang lah full 1 minggu kerja terus, karyawan jarang itu, Mas. Iya sih. Dampaknya dari segi perekonomian itu sangat meningkat. Dari saya pribadi juga para pedagang. Kan dulu sebelum ada konveksi jarang ada pedagang lewat sini yang dibeli ya. Sekarang karena kaum ibu-ibu ada pemasukan, apa saja yang kepengen bisa dibeli. Sebelum ada konveksi cuman ngandelin duit suami. Tapi setelah ada konveksi punya penghasilan sendiri, jadi ya sangat membantu perekonomian keluarga. Belum adanya pandemi, kita yang di mesin 1 minggunya bisa gajian 500-600 kurang lebih, tapi setelah ada pandemi menurun 40% per minggunya karena setiap minggunya nganggur 2 hari. Aku ikut Mas Pendi kurang lebih 6 tahun. Mas Pendi itu bos yang sangat baik, pengertian sama anak buahnya. Pokoknya pahlawan untuk anak buahnya. Keuntungan yang saya rasakan bisa membuat saya lebih mandiri, ya membantu kedua orang tua, beli kuota sendiri, beli jajan, ya hitung-hitung bantu orang tua saya dan saya latihan mandiri. Terima kasih Mas Pendi. Terima kasih Pak Pendi. Terima kasih Mas Pendi telah membantu perekonomian warga Keputuh Jurang dan Keputuh Dhuwur.